Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada sumber dari surah hati yang bersifat mulia, sumber dari segala kebenaran, pilar nalar yang sehat, serta kebaikan yang terindah. Sang Maha Tahu setiap gerak hati kita yang terlembut sekalipun, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, ceramah kita berjudul Belajar dari Alam. Mari kita jemput firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Nah, siapakah ulil albab itu? Ulil albab itu alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang mengingat Allah saat berdiri, duduk maupun berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 190 sampai 191. Saudara yang berbahagia, maka yang menjadi pokok dalam agama Islam yaitu kesediaan kita untuk belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita, di alam raya ini. Untuk menyesuaikan keberadaan diri bahwa kehidupan kita senantiasa di bawah cahaya Allah. Allah selalu hadir di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya, termasuk segala yang kita cari dan kita kejar adalah rahmat-Nya yang menjadi milik-Nya. Bahkan dari seluruh perjalanan hidup kita di alam raya ini adalah atas kuasa-Nya. Kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Karena Tuhan tetap menyayangi manusia dan menjaga kita setiap saat. Lalu mengapa kita masih berpaling dari Allah yang senantiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada kita? Saudara, yakinlah kita
Allah senantiasa menunjukkan jalan yang terbaik jika kita minta. Karena itu mintalah kepadanya. Senantiasalah dekat. Dan jika kita mendekatinya, Allah pasti juga mendekat kita. Lihatlah bagaimana cerita Qabil yang telah membunuh saudaranya. Kala itu Qabil tidak tahu bagaimana cara menguburnya. Kemudian Allah memberikan contoh. Mengirim 2 ekor burung kepada Qabil. Kemudian Qabil melihat 2 ekor burung itu tengah bertempur. Akhirnya yang satu kalah dan mati. Yang menang, kemudian dia menggali tanah lalu menguburnya. Dari situ Qabil belajar. Oh, kalau begitu saudaraku yang kubunuh ini aku kuburkan. Sebagaimana burung itu menguburkan musuhnya yang kalah. Saudara yang berbahagia, Qabil belajar dari apa yang terjadi di dekatnya. Barulah manusia berikutnya tahu cara menguburkan mayat dan berkembang melalui upacara-upacara profesi penguburan. Begitu pula dari cerita Zunnun al-Misri. Suatu saat ketika ia sedang bepergian, tiba-tiba ia melihat seekor kalajengking yang begitu besar yang tengah berjalan dengan gagahnya menuju sungai Nil. Zunnun mencoba untuk memperhatikan kemanakah kalajengking yang besar ini hendak pergi. Dia ikutin dari belakang. Kemudian begitu sampai di pinggir sungai Nil, ternyata tiba-tiba ada seekor katak yang besar. Kemudian begitu sampai di pinggir lalu katak itu membalikkan punggungnya. Ya, maka kalajengking itu naik ke atas punggung katak tadi. Lalu diantarkan katak itu, kalajengking itu ke seberang. Maka Zunnun pun mengambil sebuah perahu lalu mengikutinya. Ingin tahu kemana kalajengking ini. Begitu sampai di seberang, ternyata kalajengking ini masih terus berjalan. Sehingga sampai di sebuah pohon yang besar. Lalu sang kalajengking naik ke atas. Ya, naik ke atas kemudian dia menjalar ke dahan yang besar. Ternyata ada seorang anak muda yang tengah tertidur di bawah pohon itu. Lalu ada seekor ular yang berbisa yang akan mematok pemuda tadi. Namun sebelum niatnya kesampaian, tiba-tiba dari atas sang kalajengking menerkam ular itu. Maka terjadi pertempuran yang sengit yang akhirnya dimenangkan oleh kalajengking yang besar itu. Ular itu mati ya oleh bisanya kalajengking. Nah, saudara yang berbahagia, setelah itu kalajengking kembali ke tepian sungai Nil. Lalu tiba-tiba katak yang tadi membawanya muncul lagi. Dia membalikkan badannya, lalu sang kalajengking pun naik ke ojek yang sudah dipesannya. Nah, saudara yang berbahagia, ya, demikian alam ini berjalan. Dan semuanya sesungguhnya tidak Allah ciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Nah, saudara yang berbahagia, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari cerita Zunnun al-Misri? Yang begitu sayangnya Allah kepada manusia. Sampai-sampai kita tidur, tidak berdaya. Lalu datang bahaya. Tuhan masih melindungi manusia. Ya, Zunnun dapat pelajaran yang berharga. Bukan dari nasihat mubalih, tapi dari apa yang dia saksikan di alam semesta. Alam yang terkembang luas ini, jadikanlah ia guru. Allah berfirman,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana dari Tuhanmu yang hendak engkau dustakan? Surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 13. Saudara, kalau pepatah Minang mengatakan, pinakiak pisau sirewi ambiak gatah batang lintah buang, silodang ambiak keniru. Coba yang setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Artinya saudara, walaupun setitik coba lautkan, walaupun hanya sekepal coba gunungkan. Bagaimana caranya jadikan alam ini sebagai gurumu? Alam yang terkembang ini, setiap saat alam yang terkembang memberikan kesaksian, memberikan pelajaran kepada kita, agar kita petik pelajaran yang baik. Seluruh alam ini adalah tunduk kepada Allah yang menciptakannya, yang dalam bahasa agama disebut dengan Islam. Maka kalau orang yang menjadi Islam, berarti ia menjadi tunduk kepada Allah. Dan ini merupakan hukum alam itu sendiri. Sebetulnya bukan hukum alam, tetapi hukum Allah. Jadi, kalau ada orang yang tidak tunduk kepada Tuhan, dia melawan hukum Allah. Dan itu akan timbul kesengsaraan atas dirinya. Saudara, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Ketika seorang sibuk bekerja, asyik dalam rutinitasnya, suami istri, sehingga tidak ada waktu menyimak sekelilingnya, termasuk keluarganya. Tiba-tiba anak gadisnya sudah hamil sebelum menikah. Anak laki-laki yang menghamilinya, yang masih di SMU, tertangkap polisi sedang memakai narkoba. Datanglah kesengsaraan itu. Atau datanglah bentuk-bentuk kesengsaraan dan kepedihan lain bagi dirinya sendiri. Stres berat, kurang gizi, kelelahan rohani yang dapat menimbulkan gangguan kejiwaan. Penyakit-penyakit yang datang akibat seluruh aktivitas hanya terfokus pada kehidupan duniawi. Sehingga menustai bibit-bibit kebaikan yang menjadi fitrah manusia yang dikurniainya. Malah berpaling dari cahayanya, sengsaralah badan jadinya. Inilah yang selalu menjadi taruhan manusia untuk lekas memahami siapa dirinya yang berada di atas bumi, di bawah langit, dan di alam raya ini. Saudara, manusia yang sibuk, dibabat oleh rutinitas pekerjaan, tanpa waktu sedikit pun mengambil hikmah dari alam lingkungan yang membentang luas. Di hatinya ada penyakit, mendustai dirinya, seakan-akan semua berjalan oleh usahanya sendiri. Tidak ada kekuatan lain. Dan itu kebiasaan orang yang menyebut dirinya modern. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 10. Saudara, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah terpenuhi hajat hidup manusia, hajat batin manusia yang hidup di alam raya. Pada tempatnya masing-masing mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, ketentraman, setelah adanya pengakuan akan hak-hak manusia dan hak-hak Allah. Rahmat Allah itu sudah dirasakan oleh manusia yang hidup sebelum ini. Sampai saat ini, jika kita menempatkan diri senantiasa mengingatnya, tidak berpaling darinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umat Islam, ketika seorang wanita yang bergelimang dosa
di tengah kesibukannya sehari-hari masih sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya, karena makhluk itu adalah ciptaannya. Seorang wanita yang bergelimang dosa itu diampuni Tuhan, karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Tuhan banyak mengajarkan tentang kesadaran dengan lingkungan di sekitar hidup kita. Seperti apapun sibuknya, agar kita tetap mengingatnya bahwa seluruh yang ada di bumi dan alam raya ini atas karunia dan rahmat-Nya. Maka sadarilah di antara kesibukan masih tetap ada waktu untuk mengingat keagungan-Nya dengan belajar dari lingkungan kita sehari-hari. Tetaplah memohon petunjuk darinya. Kalau selama ini kita hanya memohon petunjuk kepada bos kita, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita tetap diberi ampun dari semua kealpaan selama ini, dari apa yang telah diberikannya kepada kita. Jadilah kita muslim yang baik, yang di tengah kesibukan tugas rutin sehari-hari dapat melaksanakan kewajiban yang menjadi ajaran dan perintah-Nya. Amin. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.